Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 473, latar belakang yang tak dapat disentuh. Reynard tertegun, tak bisa memulihkan akal sehatnya. Wakil Kepala Liu ini seharusnya adalah orangnya. Sebelum Reynard bisa menjawab, Wakil Kepala Liu sudah melangkah maju dengan cepat, dengan tangan terkulai, membungkus 90 derajat di depan Rocky, kemudian berkata ketakutan. "Tuan Rocky, aku benar-benar minta maaf. Bawahan aku tidak becus, bisa-bisanya mengganggu kamu. Aku akan segera memecatnya. Aku secara pribadi bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan kamu. Mohon Tuan Rocky berbelas kasih memaafkan aku atas segala kelalaian aku." Wakil Kepala Liu, kamu. Reynard terbelalak. Gerson Liu biasanya angkuh, dia sangat otoriter. Jika bawahannya sedikit tidak sopan, dia segera memecatnya, tapi sekarang, Gerson Liu benar-benar minta maaf kepada Rocky. Sebelum Reynard tersadar, pria bermagawang di luar pintu melangkah masuk dan dengan tegas memarahi Wakil Kepala Liu, "Kamu bajingan, pergi." Wakil Kepala Liu dengan cepat minggir ketakutan. Tuan Wang melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Rocky. "Tuan Rocky, maafkan aku karena telah merepotkan kamu kali ini." Reynard sangat terkejut hingga dia tak bisa bernapas, mulutnya bergetar. "Wang, Wang, Kepala Biro Wang." Petik 2. Ini menakutkan. Tidak hanya Wakil Kepala Liu, tetapi Kepala Badang Wang secara pribadi datang untuk meminta maaf kepada Rocky. Apakah ini karena matanya kabur atau dunia berubah? Kepala Biro Wang berbalik dan memarahi Reynard dengan tegas, "Brengsek. Berani sekali kamu, tanpa pemberitahuan, kamu telah membawa orang untuk merebut perusahaan Tuan Rocky dengan tanpa persetujuan. Siapa yang memberimu wewenang?" Kepala Biro Wang. Aku. Reynard gemetar, ia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. "Keluar dari biro sekarang juga, biro kami tidak membutuhkan sampah sepertimu." Kepala Biro Wang berteriak tajam, lalu menoleh ke asistennya, "Beritahu Departemen Keamanan dan bawa Reynard untuk diinterogasi untuk memeriksa apakah dia telah melakukan hal seperti ini." Reynard mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Tak disangka-sangka, ternyata Rocky adalah orang besar. Dia bilang dia sedang menunggu seseorang, ternyata yang dia tunggu adalah... Reynard panik dan berlutut di lantai. "Kepala Biro Wang, aku salah, aku mohon Kepala Biro Wang melepaskan aku tidak akan pernah berani lagi." "Pergi." Kepala Biro Wang bahkan tidak melihatnya, jadi dia berbalik kepada Wakil Kepala Liu, dan menghela nafas, "Dan kamu. Besok aku akan meminta Departemen Kepegawaian untuk memberi kamu pemberitahuan pengunduran diri." Wakil Kepala Liu masih beruntung, tetapi dia tidak menyangka akan dipecat. Wajahnya berubah menjadi hijau ketakutan. "Kepala Biro Wang, maafkan aku kali ini." Kepala Biro Wang dengan dingin mendengus, "Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan bersama Reynard, dia orangmu, dan kamu tak mungkin tak tahu apa saja yang dia lakukan." Wakil Kepala Liu sangat ketakutan. Dengan susah payah ia naik ke jabatan ini. Dia tak menyangka bahwa hanya dengan masalah sekecil ini, segala usahanya dulu hangus tak bersisa. Jika dia dipecat, dia tidak akan pernah bangkit lagi dalam hidupnya. Reynard benar-benar menghabisi hidupnya. Wakil Kepala Liu ketakutan dan memohon kepada Kepala Biro Wang. Di bawah tekanan batin yang begitu kuat, Wakil Kepala Liu tiba-tiba jatuh ke belakang dan pingsan.
Reynard berlutut di lantai di depan Rocky sambil menangis dan meratap, "Tuan Rocky, mohon kebaikan hati Tuan. Mohon maafkan aku kali ini. Tolong katakan sesuatu untuk aku di depan kepala biro Wang. Ini semua hasutan sepupu aku, Victor. Jika tidak, aku tidak akan berani datang untuk memprovokasi kamu." Kepala biro Wang mengerutkan kening, kemudian memerintah bawahannya, "Oh ya, aku hampir melupakan Victor. Segera beritahu petugas penegak hukum, segel sekolah ini, kemudian tangkap Victor untuk diinterogasi." Sekelompok master bela diri mengkerut, gemetar ketakutan. Tamat sudah. Bahkan dekan Victor pun ditangkap. Kali ini sekolah tinggi seni sipil dan bela diri mengalami pukulan yang tak main-main. Biasanya, sekolah seni bela diri ini bergantung pada jumlah orang yang banyak dan investasi keluarga Bai untuk mendominasi di pinggiran kota Wasa. Tanpa diduga, karena seorang Rocky, mereka jadi benar-benar diblokir hari ini. Rocky melirik Reynard dingin. Dia menendang Reynard, berkata, "Lihat ke atas dan lihat apa yang ada di dinding." Reynard gemetar dan mengangkat kepalanya, melihat beberapa karakter merah cerah di dinding, bergumam, "Kesetiaan, kebaktian, kebajikan, kebenaran." Ini adalah slogan spiritual sekolah seni bela diri. Ya, berapa poin yang telah kamu lakukan? Berapa poin yang telah Victor sepupumu itu lakukan? Rocky mencibir, sebagai seorang dekan sekolah seni bela diri, dia menghasut para siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Senang menindas yang lemah dan sombong. Itu semua telah menghancurkan esensi dari sekolah seni bela diri negeri ini. Sekolah seni bela diri seperti ini, ditutup pun tidak masalah. Setelah kepala biro Wang menjelaskan semuanya, dia berbalik dan menghela nafas lalu berkata dengan sopan kepada Rocky, "Tuan Rocky, kali ini aku tidak menyadarinya. Aku tidak tahu bahwa bawahan aku melakukan sesuatu di belakang, yang menyebabkan banyak masalah bagi kamu." "Kepala biro Wang, akulah yang menyebabkan masalah bagimu," jawab Rocky. "Ya, Tuan Rocky terlalu sopan." Kepala biro Wang tersanjung, dan dengan cepat menolak. "Masalah hari ini, setelah interogasi departemen terkait, aku akan memberi kamu dan perusahaan penjelasan. Bagaimana dia bisa menyentuh latar belakang Rocky. Rocky memang bisa didekati, tapi dia tidak bisa mengambil pujian untuk itu." Rocky mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku merepotkan kepala biro Wang." Dia melihat sekeliling. Melihat para petugas penegak hukum telah membawa Reynard yang sedang tersungkur di lantai serta beberapa master seni bela diri juga dibawa pergi. Mereka juga memasang segel untuk menutup sekolah seni bela diri. Kepala biro Wang buru-buru berkata, "Tuan Rocky, masih jauh dari kota, aku akan mengirimkan kamu sebuah mobil." "Tidak masalah, aku masih ada urusan lain." Setelah Rocky selesai berbicara, dia segera keluar dari pintu. Tubuh tegang kepala biro Wang kemudian mengendur, menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Kali ini Victor membuat masalah besar. Dia menyalahi Rocky bahkan tanpa mengetahui latar belakangnya. Sepertinya kota Wasa benar-benar akan berubah. Rocky keluar dari sekolah seni bela diri dan mengeluarkan ponselnya saat dia berjalan. "Kepala botak, cari di mana Victor. Karena dia memberiku hadiah sebesar itu, maka tidak sopan jika aku tak memberinya hadiah kembali." Di dalam clubhouse kelas atas, Victor berbaring di sofa dengan nyaman, sangat nyaman. Dia telah menyelesaikan message-nya kemudian memerintahkan seorang ahli akupuntur wanita untuk datang dan memberinya akupuntur. Pintunya terbuka. Dua wanita jangkung dengan pakaian chongsam masuk memegang nampan akupuntur.
Lampu di ruangan itu redup. Victor meregangkan tubuhnya dan memerintahkan, "Kemarilah, lakukan akupuntur." "Baik, Tuan." Victor mengerutkan kening, dia tidak menyangka suara wanita itu begitu tidak menyenangkan, seperti suara bebek jantan. Dua ahli akupuntur wanita menyiapkan nampan dan menyalakan lampu alkohol, juga menyiapkan jarum perak. Namun, yang mereka pegang bukanlah jarum perak tapi jarum jahit yang tebal dan besar. Seorang ahli akupuntur wanita mengangkat tangannya dengan keras dan memasukkan jarum jahit ke punggung Victor. Victor yang sedang menunggu untuk menikmati akupunturnya, tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, sampai membuatnya menangis. Dia melambaikan telapak tangannya dengan keras sampai terbuat angin kencang. Ahli akupuntur wanita yang memegang jarum dikejutkan oleh angin itu, lalu whip jatuh dari kepalanya, memperlihatkan kepala yang terang mengkilat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.